Mbak Ahwat pernah dengar kalau orang Kristen di surga mereka semuanya laki perempuan jadi mempelai wanita? Enggak. Suaminya Bu Rasmi nanti di surga jadi mempelai wanita juga. Makanya Bu Rasmi ini sarafnya mau putus. Kayak mana itu nanti suamiku di surga mempelai wanita? Aku kayak mana? Masa suamiku jadi perempuan, jadi mempelai wanita? Bu Rasmi pusing dia. Oh, oke Pak Ustadz, aku ada pertanyaan nih. Wis, panggil Pak Ustadz. Sembuh dia. Bagus syaratnya ini. Bagus syaratnya. Panggil Pak Ustadz dia. Tadi dipanggilnya aku Ladang. Tanya. Aku mau bertanya. Ladang atau Ustadz? Pak Ustadz aja biar senang hatinya. Tadi kamu bilangin bego. Itu kan kau lagi itu Oh. Iya tahu. Iya tahu. Iya tahu. Apa pertanyaannya Bu Rasmi? Aku mau tanya. Ya. Ini mau kejang-kejang lagi kita ini. Kenapa bisa? Aku mau tanya. Ya. Ada nih aku dengar katanya kalau Iya. katanya laki-laki akan diberikan bidadari 100 bidadari gitu. Wish. Mantap. Betulkah itu? Itu yang mau saya tanya. Ya, Ustadznya siapa ini? Ustadz Sandi. Ustadz Juma lah yang saya tanya, kan lebih tersohor. Oh, baguslah. Kalau di hadisnya 72. 72 bidadari. Iya. Bidadari. Iya. Kalau di Bible 100. Ada aku baca tuh di postingan TikTok. Ada Ustadz ceramah nih. Katanya kalau di surga kita akan mendapat bidadari perawan. Pecah perawan, balik perawan. Gitu, betulkah itu? Betul. Hah? Perempuan di surga itu perawan terus, Bu. Lah, nggak sia-sia. Kerjaanmu dong. Nah, itu di surganya Islam. Perempuan gini, ya Pak perempuan. Ustadz yang mau saya tanyakan. Perawan terus di surganya Kristen, laki-laki perawan dah. Pak Bom di sana perawan terus juga dia. 1 bulan tuh dengar dulu. 1 bulan 30 hari ya kan? Iya. Bidadari 72. Berarti ada dong nggak kebagian dalam 1 bulan. Oh enggak, bukan begitu. Jadi kayak mana? Itu bidadari itu sebagai pelayan, Bu. Misalnya kita pingin makan ini, mereka yang melayani kita di sana. Kita punya istri ya, kok. tapi kan ada dikatakan pecah perawan, balik perawan berarti main dong. Oh, kalau itu ya pasti dong. Di surga pasti main. Nah. Terus kalau ibu punya senjata, ibu punya senjata nanti di surganya mau ngapain? Pensiun. Gini loh, yang mau saya tanya gini, dengar. Pecah perawan, balik perawan. Berarti kan situ abang Pak Ustadz kerja ini malam nih pecah perawan. Balik lagi perawan dia. Iya dong. Terus perawannya tinggali dulu, lanjut lagi bidadari lain gitu. Oh enggak begitu. Jadi, orang yang masuk surga itu orang yang suci, orang suci itu pemikirannya enggak lari ke sana melulu. Itu hanya kebutuhan dari di antara jutaan kebutuhan lain. Seperti mereka butuh kemudian duduk bercerita bersama dengan keluarganya, menikmati panorama surga. Itu hanya sama hidup di dunia sama. Cuman di surga itu tak ada lagi malam. Tak ada lagi terik. Semua yang ada hanya keindahan, kebahagiaan yang tak bisa dibayangkan oleh pemikiran kita. Itu surga. Jadi kehidupan dunia, karena Tuhan itu maha tahu,
bahwa manusia hasratnya itu yang diinginkan ini, maka Tuhan sediakan itu. Perempuan itu hasratnya, kesukaannya ini, maka disediakan untuk perempuan di surga sesuai dengan hasrat keinginannya dia. Yang jadi masalah itu di surganya justru laki-laki jadi mempelai wanita, itu yang bahaya. Gimana itu? Ibu Rasmi juga masuk ke surga, alatnya pensiun. Kasih aja lenteko ibu, daripada terbuka ada fungsinya. Enggak kan kalau kami ini gini bentar loh, Bu Rasmi, saya mau kami- tanya sama guruku bentar. Kalau di dunia ini Kristen jumlahnya banyak, surga Kristen tuh Tuhannya berapa sibuk ya Bang Zuma? Ah itu dia. Makanya Berapa itu? Ayo loh, gimana itu Tuhannya sibuk banget itu? gimana itu Bu? ya kan Tuhan Maha Kuasa, Dia yang menciptakan langit dan bumi dan langit. Iya kalau Tuhan, ini masalahnya Yesus. Dia manusia. Ya Yesus itulah Tuhan. Waktu di dunianya dia manusia, udah naik ke surga. Berarti udah sampai di Tuhan surga dia maha Allah besar dia. berarti. Tuhan Allah dia udah sampai di surga. Jadi maha besar. Mana ada dikatakan ayatnya Yesus di surga, kan nggak ada. Iya, Tuhan- maksudku Yesus Tuhan kalau di dia jadi surga. Tuhan, di sana berarti dia maha besar. Iya. Bagaimana lah itu yang dipotong pada hari ke-8? Membesar juga. Yang maha besar kan kekuasaannya. Oh, jadi dia kecil aja gitu. Ya normal aja. Bom bisa 16 jahitan itu. Berarti nanti Tuhannya Bu Darni itu lari keliling-keliling di tengah-tengah manusianya Kristen gitu. Jalan-jalan, minum kopi, bareng, tepuk tangan, bernyanyi bersama gitu ya Bu ya? Lah terus Yalah, bersuka cita, yang ada sukacita aja, yang Misalnya ada kalau sukacita misalnya orang Kristen di surga mau main bola kurang pemain satu, berarti Tuhannya bisa ikut biar kasih cukup gitu. Jadi kesebelasan. Ya kan orang Kristen yang naik ke surga kan banyak juga sih, nggak mungkin kurang belasan. Iya misalnya kalau kan maksudnya Tuhan. Jadi di sana bergaul dengan Tuhan lagi happy-happy, mandi-mandi, renang-renang. Tuhannya juga ikut-ikutan mau renang biar akrab gitu, betul? Gini loh Jom, kan waktu Yesus memberitakan Injil di dunia, makanya dikatakannya sembahlah Tuhan Allahmu di surga. Ya itu Karena dia. itu artinya karena dia di situ masih manusia, makanya nggak dikatakannya aku, sembahlah aku, dia nggak katakan itu, karena dia di dunia itu manusia, Itu makanya ilmunya dari mana? dikatakannya Yesus sembah. yang bisikkan. Memang seperti itu. Ibu tahu dari mana? Kan itu yang selalu kalian bahas. Mana ada Yesus mengaku Tuhan? Dia Iya, katakan makanya sembahlah saya Tuhan Allah tanya, di surga. Kan Karena Yesus tidak pernah mengaku itu, dipermasalahkan, Bu. Dari mana Ibu tahu? Yang kalian kan aku tahunya dari kalian yang kalian permasalahkan kan selalu gini. Kenapa dia tidak katakan sembahlah aku? Kalau dia memang Jawabannya? Tuhan, kenapa tidak dikatakannya sembahlah aku? Itu yang selalu kalian bahas kan? Jawabannya Yesus apa? Karena jawabannya di situ Yesus itu di dunia masih Manusia. Malu-malu mengaku Tuhan. Makanya nggak dikatakannya sembahlah aku karena dia di situ masih manusia. Makanya dikatakannya sembahlah Tuhan Allahmu di surga. Karena setelah dia naik ke surga menjadi Tuhan Allah dan dia disembah di surga, bukan dia disembah sebagai manusia tetapi disembah sebagai Tuhan Allah gitu loh. Berarti waktu dia di bumi, Tuhan Theos itu di surga itu enggak ada kan? Kosong kan? Ada Allah Bapa. Tapi di bumi dia. Atau Ya kan, atau beda ada lagi? Ada juga Allah Bapa di surga. Berarti dua. Allah kalau Katolik bilang Allah Tritunggal, Allah Iya, tiga satu kalau tri satu. berarti tiga. Tiga Iya. berarti, Bu. Tiga ya? Iya, karena Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, Allah Putra Berarti itu Tuhan ya Ibu Yesus. tiga.
bukan Tuhan loh Pak Ustadz, tapi Allah. Ya Allah itu apa? Allah yaitu Allah. Ya Allah itu Tuhan apa? Allah. Allah ibu Tuhan belum. Allah itu Tuhan Allah itu baru Yesus. Iya berarti kan 3 kan? Gini loh, kan gini loh, nggak usah gitu menekan, itu namanya menekan. Kalian aja nggak kenal sama sekali dengan Allah kalian. Bagaimana kalian menjabarkan Allah kalian? Dan kami aja sudah mendapat gambaran tentang Allah kami yang dikatakan oleh Yesus. Jika engkau sudah mengenal aku, berarti engkau sudah mengenal Allah, gitu loh. Kan ada gambarannya. Nah, berarti ibu mengenal Yesus. Yang ibu tahu Yesus itu manusia kan? Di dunia, tetapi naik ke surga. Berarti Tuhan yang di Allah. surga itu juga berarti manusia kan mengenal Yesus. Tidak. Kan? Loh, nanti kalau ke Tidak. surga ibu mengenal Yesus sebagai apa di sana? Tuhan Allah. Di surga dia Tuhan Allah kan Allah. ibu belum kenal. Yang ibu kenal kan Tuhan Yesus yang manusia ini. Berarti di surga nanti Yesus itu manusia. Makanya dikatakannya jika engkau sudah mengenal aku, berarti engkau sudah mengenal Bapa. Nah itu dia aku bilang. Berarti Yesus itu adalah manusia. Berarti yang Anda sebut Allah itu juga berarti manusia. Ya bukan, kan Artinya Allah, anak Allah itu lahir menjadi manusia, ya kan? iya, itu yang ibu kenal. Katanya kalau ingin mengenal Tuhan Alai, maka kenallah juga Yesus sebagai manusia. Maka di surga sama. Berarti di surga juga manusia. Itu makanya aku bilang nanti ibu di surga duduk bercengkrama sama Yesus, main petak umpet sama dia, main gaplek sama Yesus. Kan sama-sama manusia. Dalilnya 1 Yohanes 3 nomor 2. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Theos, tetapi belum nyata keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Yesus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Yesus. Sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sebenarnya. Berarti Yesus dalam keadaannya sebenarnya nanti, ya manusia. Berarti nanti kalian itu akan bercengkrama sama Yesus, bermain-main sama Yesus, tertawa sama Yesus, menari-nari sama Yesus, minum kopi sama Yesus, masak-masak sama Yesus, bikin kue beroncong sama Yesus, begitu. Betul? Iya, betul. Nah, jadi kalau Bu Rasmi nanti di sana lagi cari kutu, Yesus juga ikut-ikutan cari kutu sama ibu. Betul? Benar nggak Bu? Karena kan di Filipi 2 dikatakan. Filipi 2 nomor 6. Bukan nomor 6. Nomor 7. Cuma ini Filipi 2 nomor 10, nomor 10. Nomor 10. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Berarti gimana itu? Tuhan di atas Tuhan. Tuhan di bawahnya Tuhan. Ada Tuhan yang mulia di atas, ada Tuhan di bawah. Kan gitu jadinya. Karena masih ada Allah Bapa. Masih ada Yesus, ada Allah Bapa. Berarti ada 3. Nah, bagus dong nanti bisa main gaplek. Tinggal Bu Rasmi cukuplah 4. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Iya kan Bu Rasmi? Bisa main gaplek berarti. Bapak duduk sebelah kiri. Nah, di depannya ada Yesus. Sebelah kanan burung merpati. Ya kan, kenapa kalian tidak mau? Gini loh Pak Ustadz, kalian kan mengaku juga keturunan Abraham, ya kan?
mengaku juga anak Abraham, ya kan? Gimana pula itu? Ya enggak? Iya, tapi kan Tapi aku Abraham tanya, tidak selingkuh Abraham dengan tidak Abraham menggaplek enggak? dengan Iya. Tuhannya karena Tuhannya Abraham cuma satu. Beda sama ibu, Tuhannya tiga, berarti bisa main gaplek, main cuki-cuki apa ceki-ceki apa itu? Main remis. Ah, betul. Tetapi kan Allahnya Abraham itu yang mengaruniakan anaknya yang tunggal. Iya, tapi kami tidak menganggapnya Tuhan, ibu Tuhan. Jadi kalau mereka ini tiga-tiganya Tuhan, inilah yang saya katakan mereka akan menggaplek nanti yang Iya, jadi masa. Tetapi gini loh, tetapi kan Allahnya Abraham itu mengatakan kepada Yesus, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Nah, dengarkanlah dia. Terus kenapa ibu nggak mendengarkan dia? Ya aku dengar. Lah, dia mengatakan sembahlah. Sama siapa? Pak. Karena kan di sini di Galatia dikatakan Galatia 3:13. Nah, sekarang jadi masalah Bu Rasmi, kalau Tuhan senior maunya A, Tuhan anak maunya B. Berkelahi nanti dia. kan nggak mungkin berkelahi karena kan dia udah dikatakan ya inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia, kan nggak mungkin berkelahi, dia yang nyuruh. Tapi kan ada dua kehendak. Lah tapi kan dia yang nyuruh loh. Iya, tapi kan ada dua kehendak. Kehendaknya Bapak beda, kehendaknya Yesus beda. Kalau misalnya Bu Rasmi, Yesus berkehendak Bu Rasmi dirubah menjadi laki-laki. Bapak tidak mau, tetap aja Bu Rasmi jadi perempuan. Nah, manalah yang terjadi nanti? Yang mana lebih kuat? Terus gini loh, ini buka dulu di Galatia 2 ayat 16. Itu judulnya di situ. Yang Kayak film Bu aja di judulnya. Coba Saudara Dalbo, ini Ibu Bu Rasmi dari tadi cari, disapa dulu. Bang Dalbo. Tadi Bu Rasmi masuk di sini, marah-marah cari. Nanti si Dalbo ngajak aku belajar fisika itu lagi. Tapi Ibu dari tadi cari. Bu Ini Rasmi sebenarnya ini, Bu Rasmi. Sebenarnya Bu Rasmi Tuhannya ada berapa sih? 7. Bohong lagi kan? Bilang 1. Tadi 3. Pas sampai Allah yang 3, Allah Tritunggal, Tuhan yang Esa. Allah yang 3 katanya. Siapa? Ayo, Bang Dalbo, silakan Bang Dalbo. Gombal dia Bang Dalbo. Dia mau mualaf ini katanya. Yang penting ada calon suaminya. Gombal dia. Janganlah, siapa mainan kita? Ayo. Baca dulu itu Galatia 2 ayat 16. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Mati meja. Ya, Temenya, bunuh diri lagi nih. udah. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Berarti melakukan hukum Taurat tidak dibenarkan. Jadi bunuh diri dia. Dengar, tetapi hanya parah ini oleh karena iman dalam Kristus. Tetapi hanya karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus supaya Jadi nggak boleh lagi pakai hukum Taurat ya, benar Bu Rasmi? karena gini kan tidak dibenarkan kalaupun dia melakukan hukum Taurat. Karena apa yang dilakukan hukum Taurat? Ku tanya dulu apa gitu loh. Ibu, Ya itulah dibenarkan itu. katanya tidak dibenarkan. Mana ada mencintai ayah dan ibu di kitab Taurat yang ada selingkuh sama menantu sama mertua. Itu 10 perintah Tuhan itu hukum Taurat toh? Iya, tapi di kitab Taurat tidak ada yang melakukan itu, membangkang semua. Yang melakukan itu
Itu pun Abraham. Kayaknya udah putus duluan ini. Ya Abraham pun ya kan istrinya Piro gitu ya. Ya. Kayaknya Bu Rasmi ini masih mau boloy. Ini mau bunuh diri Bu kalau baca ayat itu Bu, dirimu Bu. Baru bacalah kelanjutannya ayat 19-nya. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat dan Buset. untuk hukum Taurat. Berarti Jadi yang bunuh Yesus hukum Taurat. ahli-ahli Taurat lah, Parisi, orang Saduki. Berarti Paulus. Bukan Paulus. Paulus orang mana? Paulus orang Parisi ya. Iya, diakui. Diakui. Saulus dia di situ. Saulus sama Paulus beda ya? Saulus dia waktu jahat, Paulus dia sesudah bertobat. Orangnya sama. Ya, sama. Sama. Orang Parisi dia. Iya, tetapi sudah namanya Paulus, dia bilang dia orang Israel. Saulus itu orang Parigi, Paulus Iya, orang Parisi. Pergi Mautong. Ibu Rasmi sehat? Sehat. Kayaknya panas deh kepalanya. Kapan kamu pegang? Coba pegang Bu, panas kayaknya ada yang putus deh. Kan itu yang tertulis di ayat loh. Jadi gini loh. Kan Ibu Rasmi tahu nggak caranya keluar komal? Lo ketawa? Nah, tahu. Coba praktekin Bu. Ya aku keluar ya. Soalnya Lo praktekin aja dulu, jangan keluar. Apanya dipraktekin? Cara keluarnya. Tekan tanda panah. Coba. Konfirmasi. Tekan konfirmasi nih ya. Oke. Dipraktekin. lari beneran ya. Dek lagi. Dia ada aja Bang Andi. Bahandi. Ada dia. Kores aja deh, kores. Dari tadi mau makan sahur di sini. Udah. Kores. Waduh, Firman menjadi kores. Mana tadi Bu Rasmi? Aku turun dulu, naikin lagi dia coba. Bahkan ini jahil orang Kristen jahat. Udah nggak ada, udah kembali ke jalannya bener dia. Mana disuruh praktekin bener dia. Iya. Suara aku kecil ya Bandal Bu? Besar. Menggelegar. Ada tuh, coba samperin nih. Pace, selamat pagi Pace. Pace. Itu sama kali 5 menre. Pace, selamat pagi Pace. Sahur Pace. Turun dia. Halo, selamat pagi Bang Juma.
Sakit. Saya mau bertanya dong, boleh tidak? Apa nih? Kristen apa? Saya Islam, cuma gini bang, kemarin-kemarin kan saya tuh bermimpi, terus bermimpi itu, yaitu yang datanya itu Tuhan Yesus itu. Gimana ini Bang Handi? Anda Muslim nih? Muslim, saya Islam. Masa bilang Tuhan Yesus? Nggak tahu saya juga kayak bingung gitu. Terus itu bentuknya, maksudnya kayak ya Tuhan, terus dia tuh nggak ini sih, cuma nggak ngomong, cuma dia cuma melihat ke saya gitu. Nah saya kan bengong gitu, nah kok kayak Tuhan Yesus gitu kan. Itu gimana ya? Banyak istighfar bang. Mungkin Iya. Anda terlalu banyak hayalan tentang bom-bom. Yang itu mirip kayak yang di Lukisan. Iya. Ini bilang Muslim Itu ya sama yang di foto kayak Tuhan gitu loh. Itu yang membuat saya Herman. Coba pasiennya Bang Dalbo. Keluhannya apa Pak? Temu Yesus Pak semalam Pak. Oh, rambutnya bagaimana? Panjang? Gondrong. Rambutnya gondrong. Gondrong. Udah cukup bang ya, janganlah begitu ya. Iya. Mimpi itu tergantung kita menyikapi. Yang jelas kalau Anda seorang muslim, kalau ada datang di mimpi Anda mengaku Tuhan, Iya. Anda percaya. Nggak mungkin dong percaya. Gak percaya, cuma kayak kok bisa gitu, aneh banget gitu mimpinya, baru maksudnya kayak baru gitu kayak gini. Saudara, menurut saudara di dunia ini yang Tuhan itu siapa? Ya Allah Subhanahu Wa Taala lah. Terus apa tadi mengatakan Tuhan Yesus? Iya, karena emang di apa sih, di mimpi saya tuh kayak ya itu kayak Kayak Tuhan iya kayak dalam bentukan Yesus. Emang ada Tuhan bentukan manusia di Islam? nggak ada sih. Terus kenapa tadi begitu masuk saya mimpi ketemu dengan Tuhan Yesus? Maksudnya apa tuh? Ya makanya saya bertanya gitu, kok kenapa kok bisa gitu. Karena kalau Iya. Kalau Anda mengatakan Tuhan Yesus, padahal sebagai Muslim Tuhan itu kan cuman Allah. Iya tahu. Yakin enggak nih Muslim? Yakin dong. Yakin. Iya. Serius itu. Iyalah serius. Orang mana rupanya? Kalau saya orang Sunda. Oh iya. Sunda berarti mayoritas Muslim. Jangan biasakan sebut Tuhan Yesus ya. Terus bilangnya apa? Yesus. Itu kan mencurigakan. Dites dulu Bang Juma. Kan mencurigakan saudaraku ini. Nggak, tapi Orang yang familiar dengan penyebutan Tuhan dilanjutkan dengan kata Yesus itu cuman Kristen. Kalau seorang Islam mimpi. Iya. Dia akan mengatakan begini, semalam saya mimpi bertemu dengan Yesus loh. Mau dia 4 kali, 5 kali dia mimpikan oknum tersebut, dia tidak akan pernah mengikutkan kata Tuhan. Karena kenapa umat Islam itu dari dalam hatinya, sejak dia kecil, bahkan dari lahir, itu sudah terpatrit sebagai habit, kebiasaan menyebut Tuhan itu hanya Allah. Kami aja nih, yang sudah puluhan tahun, menyebut Yesus, jarang di antara kami itu yang kemudian mengatakan Tuhan Yesus, kecuali kami berbicara membaca dalil atau menyampaikan dalil kepada orang Kristen. Nah, saudara saya kok tiba-tiba, saya tadi malam mimpi ketemu dengan Tuhan Yesus. Ini menurut saya itu bahasa-bahasa tabu seorang Muslim mengucapkan kata-kata seperti itu. Oh berarti tidak boleh ya Bang? Kan Tuhan kita siapa tadi maksudnya? Allah. Nah, kalau Anda mengatakan Yesus itu Tuhan, berarti Musyrik. Bukan lagi. Murtad. Bisa. tuh. Murtad. Anda kan mengatakan tuh, semalam saya mimpi bertemu dengan Tuhan Yesus. Dengan kata lain, saudara mengaku Yesus itu Tuhan.
Kalau Anda mengatakan semalam saya mimpi ketemu Presiden Jokowi, berarti Jokowi presiden kan? Mimpi ketemu Tuhan Yesus, berarti Yesus ini menurut saudara adalah Tuhan. Ya, terlepas dari itu ya, saya katakan mungkin karena saudara saya ini awam dari segi itu, tak apa. Tapi boleh dong saya curiga. Sangat diperbolehkan, Bang. Ya kan? Atau saudara saya ini mungkin mau belajar Islam, tapi memang bukan Islam, mau Islam belajar dong, Bang. Islam ya. Atau memang ada cita-cita untuk murtad atau Enggak lah. gimana? Tidak. Ada bisa yakinkan kami kalau saudara saya ini Muslim. Bisa. Usia berapa sih? Sekarang 24. Berarti sudah bagus Islamnya ini. Apa yang bisa saudara saya buktikan bahwa saudara saya ini Muslim? Paling syahadat mungkin. Syahadat kalau burung beo saya di rumah juga bisa. Saking seringnya mendengarkan syahadat. Bacaan Al-Quran. Boleh sedikit? Ya silakan Bang Samudra. Maaf ya Dek. Setelah dalam sholat mayit, setelah takbir keempat, apa yang dibaca, Bang? Yang keempat. Tapi saya jujur sih jarang jarang nyolatin mayat. Ya, yang lainnya. Coba di yang lain. Surat apa ya? Bacaan doa kunut. Isra aja lah, Isra. Kunut bisa, cuma nggak semua. Maksudnya gini. Bacaan doa kunut. Kunut. Tapi kalau salah, Nggak maaf apa-apa. ya. Allahumma dini piman hadait wa afini piman afait wa tawalani piman tawalait wa barik li piman atoit wa kini bi rahmatika syarra ma qadait. Benar kan? Belum masalah, masih ada faina. Fa inna katakdi walayuk doa lait fa innahu Layat silu layajilu mau mawalait tabarakata tabarokta wa ta'ala Rabana robana Wah. robana Wah. saya walait Aish. saya nggak tahu sih kunut. Rabana wa talait. Udah paham dia, enggak apa-apa. Iya, soalnya gini, kalau sholat subuh juga paling jarang sih pakai kunut. Tapi lumayan lah, lulus dia. Kalau di dalam Bibelnya orang Kristen, Yesus itu melarang percaya kalau ada yang mengaku bertemu Yesus. Jadi misalnya dalam Matius 24 nomor 26, apabila ada orang berkata, lihat Yesus ada di padang gurun, jangan kau pergi ke situ. Atau Yesus ada di bilik, jangan kamu percaya. Apalagi dalam mimpi. Ya makanya bang gini bang, soalnya kan teman saya juga di pekerjaan ini kan ada apa sih orang Kristen juga, Protestan dia. Nah saya tanya lah sama dia gitu. Nah terus jawabannya ya kayak gitu. Jawabannya tuh. Oh, ke bawah-bawah dia. Untung saja kalau kamu tidak ketemu dengan misionaris. Kalau ketemu misionaris itu kamu dibimbing sampai murtad kalau sudah mimpi kayak gitu. Oh gitu ya. Iya, padahal Yesus sendiri mengatakan tak akan pernah dia datang dalam mimpi. Karena kapan dia datang, misalnya ada oknum yang kemudian mengaku Yesus, kata Yesus jangan kamu percaya. Nah sekarang, kalau saudara saya ini, adik saya ini kutanya, dari mana Anda tahu bahwa itu Yesus? Padahal kan di Taman Lawang banyak yang tampilannya kayak begitu. Nah dari mana ngambil kesimpulan itu Yesus? Karena nggak tahu gini ya. Karena sering mungkin FYP saya kan gitu apa sih yang muncul kan itu terus, mungkin terbayang-bayang mungkin ya. Oh, memang Iya, sudah gitu. lama ikuti acara-acara kayak gini, debat-debat agama. Belum sih, baru sekarang. Hah? Belum Terus pernah. terus kenapa minta di-follow sama akunnya Bang Suma? Ya karena saya mau
pengen tahu aja gitu kenapa kok bisa mimpi Di kayak follow-nya gini. kapan? Oh kalau di Palawan sih baru Kapan? baru kemarin. Jadi tidak pernah sebelumnya dengar ada lintas agama debat-debat Islam Kristen. Ya baru sih. Baru malam ini atau sudah sering? Enggak sering sih, baru juga nonton live-nya juga sekarang. Oh gitu. Tapi kok langsung larinya ke mimpi Yesus? Enggak, ini loh sering bergaul dia. Tempatnya dia ini banyak misionaris nih. Kamu di Cianjur ya? Kalau itu kan tempat tinggal saya kan di Cianjur. Nah, itu Cianjur dia banyak pasti. Enggak gini, kalau di pekerjaan di Jakarta bang, di Jakarta. Mungkin sudah dibimbing Bang Handik ya, Gurunda. Mungkin dia sudah dibimbing. Atau sehingga jangan-jangan terbawa sudah ke mimpi. Jangan-jangan sudah pernah diajarin untuk ke Kristen? Kalau itu mah enggak sih, cuma kata dia gini bang, kalau kamu pengen tahu ya udah baca-baca itu kan Alkitabnya itu ada ya Alkitab. Tapi saya belum berani sih, kayak cuma belum berani buka gitu, kayak itu. Dia malah Cianjur nyuruh. memang gitu Bang Joma. Misionarisnya banyak. Mm-mm. Di Cianjur Bang Andi. Iya. Ada daerah tertentu itu banyak gereja di situ. Dekat rumahmu ya banyak gereja ya? Iya ada. Iya, Iya ada. Sana memang misionarisnya. Ya, Gereja Islam juga ada. Aneh Bang Andi, ini belum pernah lihat debat, belum pernah dengar debat. Berarti yang kamu scroll dalam TikTokmu itu ceramah-ceramah dari sebelah. Iya, soalnya FYP juga munculnya kayak gitu terus. Lalu nyarinya gitu ya tetap FYP-nya itu terus. Yesus aja berpesan, jangan kamu percaya. Jadi aneh kalau misalnya justru orang di luar agama mereka justru percaya. Ya kan? Karena Yesusnya mengatakan apabila ada yang berkata, maka jangan kamu percaya. Bagaimana caranya kita bisa tahu bahwa ini Yesus, ini bukan? Kita tahu, oh ini Yesus, ini bukan. Itu ada Ahi Musa untuk naik. Ahi Musa mu'alaf kita itu, Gurunda. Ada penting katanya. Oh iya, silakan. Gitu ya, Dek Mocas. Jangan percaya mimpi itu. Iya bang. Ya, makanya saya juga pas udah mimpi itu, pas bangun-bangun kayak pelongo-pelongo gitu, kayak aneh banget gitu bang. Ya itulah. Makanya itu jin itu, setan yang ingin. Makanya sebelum tidur itu berdoa, sholat kalau perlu dulu. Jangan lupa sholat. Ya, kalau berdoa sih bukalah kalau tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hamba Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aki Zuma, sedikit boleh saya ngomong sedikit saja? Iya, iya. Setelah itu saya turun. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk para hamba Allah yang ada di room, dan juga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk para hamba Allah yang ada di live comment. Sedikit saya mengesahkan tentang tetangga saya, ya tetangga baru waktu itu, waktu saya masih tinggal di Tenggarong ya. Jadi berapa bulan yang lalu beliau mengesahkan tentang perjalanan hidup dirinya. Ini seorang janda kala itu, dengan kesulitannya beliau tinggalnya tuh di gunung, di bukit itu ya, jauh dari pemukiman lain dari tetangga-tetangga. Nah, oleh karena kesulitannya, oleh karena kesusahannya, dia hendak mengakhiri hidupnya, ya. Lalu dia dipacari oleh orang Kristen, lalu dijanjikanlah segala macamnya, hendaklah dia masuk Kristen. Lalu dia bermunajat. Kebetulan
dia tidak pernah sholat katanya, jarang katanya. Sesekali waktu dia tiba-tiba punya keinginan untuk sholat malam. Setelah sholat malam dia tertidur. Setelah dia tertidur, didatangilah dalam mimpinya, ini didatangi seorang pemuda tampan yang dimana rambutnya ikal, terus basah. Lalu saya tengok juga di hadis itu sama seperti yang Rasulullah baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW sampaikan di dalam hadisnya. Lalu berkata, didekatinya, lalu perempuan itu bertanya, siapakah kamu katanya. Nah, usai itu dia menjawab, aku Isa al-Masih alaihissalam, utusan Allah katanya. Setelah itu dibawanya lah dia jalan, serasa jauh dia berjalan. Seusai itu tengoklah makam. Ada sebuah makam. Lalu makam itu ditunjukkan kepada perempuan itu. Sama perempuan yang bermimpi ditunjukkan. Lalu perempuan itu bertanya, makam siapa itu? Tengoklah, itu makam ibuku katanya. Itu makam ibuku. Maka jadilah, cukuplah menjadi orang seperti ibuku, yang dimana ibuku banyak mengalami ujian yang datang dari Allah dan dia tetap bersabar. Setelah itu usai. Itu saja Aki ya. Jadi perempuan itu dikasih tahu, diperintahkannya untuk bersabar. Jadi kalau ada orang-orang yang mimpi kejumpa dengan Yesus katanya, ya saya rasa kalau ditunjukkan wajah foto-foto Yesus itu begitu banyak, mungkin mereka juga akan bingung yang mana. Nah, tapi dalam mimpi itu perempuan itu juga saya tanya, wajahnya seperti apa? Tampan sekali katanya, tampan sekali. Itu saja sih Akhi. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jadi kawan ini biar berpikir gitu ya. Karena saya naik itu karena ada kawan ini berkisah-kisah itu. Terima kasih Akhi Zuma dan para hamba Allah yang lain. Akhi Andi, terima kasih, dan para hamba Allah yang lain. Ya, barakallah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Aki Muhammad Aki apa ya, Bang Muhyas ya? Iya. Ini yang dilihat yang bule kayak itu enggak? Yang bule kayak seperti gini ya? Yang kayak gini ya? Itu iya. Tahu nggak abang ini siapa? Nggak tahu. Nah, nih kita coba nih. Besarin host. Ya soalnya itu pas di dalam mimpi itu Host besarin host. pakai ini Bang, pakai jubah gitu, pokoknya pakai pakaiannya putih semuanya. Nah, jadi ini Bang, nih bukan sulap, bukan sihir, muka bobom kayak khinzir. Nih sebentar nih, kita lihat ini siapa sih gitu kan? Nah, di sini penggambaran. Nah, ini Dumas mengklaim bahwa semua penggambaran modern yang dibuat tentang Nabi besar Yahudi dan anak Tuhan Kristen berasal dari gambar satu individu. Orang itu merupakan penulis mahakarya seperti The Three Musketeers, The Count. Jadi siapa nih Cesare Borgia? Nah, ini tuh sebelahnya tuh. Nah, nanti ada sejarah panjangnya ini, kita ambil dari South Carolina University. Nah, itu nanti ada warisan kemiripan. Jadi sarjana Edward J. Bloom dan Paul Harvey berpendapat bahwa berabad-abad setelah penjajahan Eropa di Amerika, gambaran Kristus berkulit putih mengaitkannya dengan logika kekaisaran dan dapat digunakan untuk membenarkan penindasan terhadap penduduk asli dan Afrika Amerika. Jadi misalnya Yesus itu berkulit putih, bermuka bule, itu jadi ada ras yang superior, ada ras yang inferior. Maksudnya nanti Tuhan kami aja memilih ras bule loh sebagai penggambaran imajinya gitu loh. Jadi wajar kalau kami seorang bule itu lebih superior dibanding kalian yang berkulit hitam. Itu jadi dasar nanti seperti itu Bang. Jadi yang abang lihat itu ya bukan gambaran yang benar-benar Yesus gitu loh abangku. Ya. Iya, jadi minta nanti coba ikutin Bang Zuma setiap diskusinya, insya Allah akan dapat petunjuk insya Allah. Ya Bang ya. Iya. Tapi itu juga sih pas saya mimpi itu langsung kayak aneh, ya udah langsung syahadat gitu kan, takut juga gitu. Iya, jangan terjebak Bang. Iya. Bang Hadi monitor kah?
Bang Handi, teman kita ini di Jakarta loh. Di Jakarta mananya bang? Di Fik, Pantai Indah Kapuk. Oh deket itu Julius. ada Bang Julius. Itu Fik ada Batavia, di Fik Batavia. Oh iya. Iya. Ya, perbanyak Kapan-kapan aja main lah istighfar. nanti. Perbanyak istighfar. Iya. Bang Mo ini di bangunan ya, Bang Mo ya? Ya di Fik di tempat wisata sih. Batavia. Bang Handi nggak monitor ya? Nanti kontakan aja Bang Handi, bisa ngobrol-ngobrol tentang apapun itu. Nanti Bang Handi juga mana tahu bisa gabung di kita di API. Daripada nanti malah diambil sama misionaris. Ya. Itu abang. Seperti itu. Jangan yang di luar mau masuk ke Islam, justru yang di Islam ini yang justru keluar. Hanya gara-gara mimpi gitu loh. Tadi habis kerumnya bom-bom ya, Bang Mo? Kenapa bang? Puasa lancar tapi ya? Kalau puasa alhamdulillah sih. Asli Ini juga- Sunda adek ini. Iya, asli Sunda. Iya. Orang tua masih ada ya? Kalau orang tua sih nggak ada satu, cuma ada satu lagi, bapak aja yang masih ada. Oke. Nanti DM aja Bang Handi atau siapa Dinda Kurismoto. Iya bang. Ya biar Nah, bisa. soalnya saya juga kan, ngobrol-ngobrol itu kan mimpinya baru-baru juga sih bang, baru-baru kemarin lah. Itu dia dek, bahaya nih Iya. kalau bisa dirukiah. Kalau dia sampai mimpi 2-3 kali rukiah aja langsung. Kita bacakan doa. Dekat ini ya, tempat kita makan waktu itu ya di. Tapi itu bang ada nggak sih? Kayak Gimana? kayak ada surat-surat yang bikin tenang hati, ada nggak sih? Kalau saya sih kalau mimpi-mimpi kayak gitu, gangguan kayak gitu biasanya setelah menjelang maghrib saya sering baca 3 qul. Begitu juga setelah sholat Qul huwallahu gitu ya. Qul huwallahu ahad. Iya, ahad, Qul falak, Qul binas. Itu sering saya baca menjelang maghrib, ayat suci Al-Quran, ayat kursi, Ya, kemudian setelah sholat subuh juga gitu. Ini alhamdulillah tenang. Sebenarnya ayat suci Al-Quran itu ayat apapun kemudian bisa kita baca. Yang penting tujuannya itu minta ditenangkan oleh Allah. Bacaan apapun, karena basmalah aja kita baca tuh, orang yang kalau sudah sampai tingkat wali, bacaan bismillah aja itu mereka mampu untuk melakukan sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Karena dia dekat dengan Allah. Apa yang mereka minta itu yang Allah kabulkan. Seperti itu. Iya bang. Nanti paling saya di itu lagi. Kamu jarang tidur ya? Kalau tidur sih jarang sih bang. Nah, Kadang iya, kadang suka gadang gitu. Ya itu dia. Orang yang kurang tidur itu jiwanya dan ruhnya itu gampang sekali terkontaminasi dengan alam ruh. Benar Iya. tuh. Coba Anda Kalau tidak bisa- tidur 3 hari 3 malam berturut-turut. Nah itu, kalau bisa itu Bang Mohyas boleh begadang tapi jangan malam ya. Gitu. Kadang tidur jam 4 gitu. Boleh begadang. Kalau Tapi ada jangan malam. artinya. Ya paling begadang juga main game bang. Udah berkeluarga ya? Kenapa? Udah berkeluarga. Udah. Oh kasihan. Udah punya putra. Baru sih bang, baru 3 bulan. Baru Masih 3 baru. bulan. Ya maksudnya baru mau punya gitu. Oh iya. Ini kalau didengar-dengar bahasanya ini sudah terkontaminasi dengan misionaris. Apa itu misalnya sih bang? Nggak ngerti. Iya. Misionaris itu
yang yang biasa nasihatin orang untuk menjadi percaya kepada agama Kristen. Ya kalau saya sih sarankan perbanyak istighfar, rajin sholat, jangan tinggalin sholat, terus zikir sebelum tidur, baca doa gitu. Tenangkan, usahakan terlelap dengan bacaan Quran. Iya. Gitu itu aja sih. Begitu bangun, alhamdulillah, sholat subuh, gitu-gitu. Apalagi sebagai seorang muslim kan memang pengantin baru lagi kan. Jadi usahakan dekat dengan Allah, dekat dengan Al-Quran, biar janinnya nanti, anaknya nanti juga bisa menjadi orang soleh. Amin. Seperti itu. Ya. Tahu bininya Oten? Karena kalau apa? Untuk bininya Oten gitu. Oten pun dia nggak tahu ini. Tahu nggak Oten itu apa? Nggak tahu Oten apa. Tahu? Nggak tahu. Tahu Oten? Nggak tahu bang. Nah tuh orang Kristen. Oh. Itulah orang Kristen itu Oten. Ya tapi gitu bang, dia tuh suka kayak kayak wah pokoknya parah banget sih sebenarnya. Kalau bercandanya itu bawa-bawa agama terus. Ini sedikit-sedikit jadi dia gini, akan Bang, mengaku. jadi nggak ke saya aja, tapi ke maksudnya ke setiap orang gitu kayak maksudnya. Nah itu yang dikatakan dek misionaris. Itu saya sampaikan, Anda ini sudah terkontaminasi sehingga Anda terbawa mimpi. Kamu balikin, injilin dia. Ya makanya banyak-banyak nyimak di Komal Bansuma. Iya. Supaya kamu bisa paham juga isi-isi Bible. Balikin dia. Kerja di ini ya. Mungkin kerja di. Kalau saya kerja di restoran bang. Mungkin kerja di ini ya. Kerja di. Iya orang Cina punya. Iya orang Cina yang punyanya. Orang China. Ya orang Kristen. Halal apa enggak itu? Kenapa? Restoran halal. Kalau restoran mah halal, soalnya kan itu juga masakan Sunda. Oh. Iya. Alhamdulillah halal. Halal Pan Moto. Cuma pakai minyaknya itu minyak babi. Kalau minyak babi kayaknya nggak ada deh. Soalnya saya udah tahu bahan apa sih rempah-rempahnya gitu bang. Iya. Iya, nggak ada. Ini Bang Zuma waktu yang di samping Istiqlal itu yang banyaknya dimurtadin itu kan di bawahnya mereka tuh kepik Bang Zuma. Di ruko yang di sana dia dibaptis, dikasih uang sana. Iya. Iya dia juga bang bilangnya gitu. Itu maksudnya baptis itu apa ya? Dia bilangnya sini gue baptis gitu bilangnya kayak gitu mulu. Ini benar sudah kata saya. Iya sudah. Baptis itu dimurtadkan. Dimurtadkan. Ya makanya saya nggak tahu itu apa. Gitu. Jangan kau sudah dibaptis pula. Dikristenkan itu. Kalau dibaptis itu artinya dikristenkan. Ya tapi dia tuh sambil ya pokoknya parah banget sih kalau bacanya itu kayak pegang kepala saya tuh bilangnya gitu. Sini gue baptis gitu bilangnya kayak gitu. Nah itu dia. Sebenarnya itu nggak boleh loh, dia nggak permainan kayak gitu nggak boleh sebenarnya. Iya makanya apalagi kalau kita tidak suka nggak boleh keberatan. Iman kita berbeda bro, jangan main-main yang kayak gitu bilang aja kayak. Iya makanya saya juga bilang lu kalau bercanda jangan apa sih bawa agama gitu nggak boleh gitu kan, tapi dia tetap aja nggak ya. China itu bukan sih, dia aslinya orang Medan. Batak berarti. Batak. Ya terus dia pindah ke Bogor sekarang. Nah. Gini aja Bang Mohyas, sering begadang kan ya, sering main game ya. Nah sekarang jangan dikurangi main gamenya. Setel YouTube, cari namanya Zulkifli M. Abbas, tonton YouTube-nya dari awal sampai akhir. Insya Allah itu lebih berfaedah. Lihat debatnya Bang Zuma di YouTube itu, cari di kolom pencarian tulis namanya. Entah mau cari Bang Zuma atau Zulkifli M. Abbas, abang cari. Nanti abang tonton setiap video-videonya, masya Allah itu. Itu insya Allah itu menambah penguatan akidah itu bang. Iya, saya aja sering nonton videonya beliau. Nanti saya.
Serius loh itu. Buat bahan evaluasi ya bang ya. Iya. Buat untuk ini, buat tertawa. Lihat gitu-gitu. Iya. Gitu bang Muhammad Yas. Itu tonton channel YouTube-nya itu Bang Suma itu, masya Allah itu. Iya. Itu juga kadang sering sih apa muncul Bang Juma itu yang. Oh iya itu tonton debat. orangnya. Wah, Tapi kalau videonya. Tapi saya kenal Bang Juma itu pas saya lihat apa sih debat sama siapa ya yang Kristen itu yang cewek. Mikana kalau nggak salah ya, Mikana itu. Iya. Iya. Itu aja dulu ditonton deh. Kalau ada sesuatu yang ditanyakan, bisa DM ke kita, bisa DM ke saya atau siapa yang ada di sini tentang Islam, tentang apapun itu, tentang Bible, boleh ditanya gitu. Jangan menjauh dari umat Islam, apalagi kamu itu ini kerja di tempat China begitu. Ya. Tapi alhamdulillah sih di sini kebanyakan orang Islam juga ya yang kerjanya juga. Cuma itu saya orang Medan itu satu orang dia Kristen Cina. Ya itu dia. Ya deh kayak gitu aja deh. Nanti DM-DM-an aja untuk penguatan. Terima kasih banyak ya Bang ya. Iya. Ya sama-sama. Ya. Nanti tegur temannya, jangan main kayak gitu lagi, bilang. Kalau kamu mau berbicara, sampaikan. Kalau kamu merasa dirimu benar agamamu tuh tonton tuh di channelnya Zulkifli Bas atau Bang Zuma di TikTok kan gitu. Iya Bang ya. Oke. Ya Bang, makasih banyak ya Bang ya. Iya deh iya. Ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kamu balik ke Cianjur jadi pahlawan di sana. Iya. Oke. Ya Bang, siap. Kalau di Jakarta ketemu gue lah, kita ngopi-ngopi sambil apa namanya? Bukber. Iya Bang. Jakarta mana? Jakarta Utara. Cilincing? Bukan, Pantai Indah Kapuk. Oh, Pik. Ya Pik. Ya udah tuh. Ya Bang. Istighfar. Siap. Berdoa dulu baru tidur. Iya Bang. Jangan lupa sholat lah. Ya, Biar nggak kena, biar nggak salah ngomong kayak tadi. Iya Bang. Soalnya kan, aduh gimana ya? Panjang deh ceritanya. Nanti DM-in aja sama Bang Handi. Boleh. Maksudnya tukaran nomor HP, atau bisa ngumpul sama-sama gitu ya. Iya Bang. Dikawal. Aku di PIK 2 Bang. Oh di mananya? Di sebelah PIK 1. Ada ini kalau tahu ada Cinaton atau apa? Ya di situlah. Nantilah di DM aja. Kalau Cinaton deket dong. Saya juga di sini di Cinaton. Oh ya udah deket lah. Kamu di luar tembok? Iya saya di tangga ininya Bang, di eskalator. Di Batavia, di Pancoran. Oh di situ. Ya paham. Oh di paham. Iya. Tiap malam minggu ada live musik ya? Iya. Banyak sih kalau di sini setiap kadang hari-hari biasa juga kadang suka ada sih. Ya udahlah kurangilah bergaul di situ mah. Sih saya juga sih sebenarnya sih pengen resign di sini cuma kontraknya masih lama Bang. Ya biar kamu berada di manapun kamu kan bisa bawa diri. Janganlah terpengaruh kayak gitu. Iya. Oke bro. Oke Bang, makasih ya Bang. Oke. Iya. Saya izin keluar ya Bang ya. Ya makasih ya. Makasih ya. Jaga diri baik-baik, jangan sampai terpengaruh. Oke Bang. Jaga kebersihan.